Kemudian yang terakhir Pak, ini reformasi administrasi pajak atau Cortex. DJP meluncurkan sistem Kortek baru per 1 Januari 2025 sebagai bagian dari reformasi birokrasi fiskal. Namun, hingga September 2025, baru 65% wajib pajak yang aktivasi akun di sistem baru. Apakah transisi ke Kortek ini mempengaruhi kepatuhan WP dan penerimaan wajib pajak tahun ini? Bagaimana mitigasi DJP terhadap kendala implementasi seperti WP yang belum paham sistem baru dan gangguan teknis. Karena kapan lalu saya melihat ada surat edaran Menpan Pak, nomor Menpan RB nomor 7 2025 yang mewajibkan seluruh ASN atau TNI atau Polri melakukan aktivasi akun Kortex sebelum 31 Desember 2025. Jika pegawai pemerintah saja Pak perlu dipaksa lewat edaran untuk mulai menggunakan Kortex, bukankah ini indikasi sistem tersebut kurang user friendly? Atau bentuk sosialisasi DJP teman-teman yang gagal? Bagaimana DJP atau Pak Dirjen menjamin Kortek ini tidak menjadi proyek mahal yang kurang efektif? Dan apa ukuran konkret keberhasilan dalam meningkatkan kewajiban pajak? Itu kami jadikan satu tolak ukur, Pak. Yang disampaikan oleh Bapak Haris Turino, Bapak Torik, Bapak Galih Kartasasmita, Bapak I Dewa Gede Agung, Widyarsana, Bapak Muhammad Haikal, dan Bapak Muhammad Misbakun. Implementasi Kortex ini akan memperkuat fungsi pengawasan kepatuhan melalui perbaikan administrasi dan validasi data yang lebih konkret. Jadi ini memperkuat sistem yang sudah ada, yang sebelumnya. Kemudian khusus untuk wajib pajak besar, DJP melakukan pendekatan komprehensif, skema compliance by design. Untuk mencegah sistematis, Kortex akan melakukan validasi pada sistem untuk memastikan wajib pajak menjadi patuh. Contoh, PKP yang tidak bisa melaporkan SPT masa PPN jika SPT masa PPN sebelumnya belum dilaporkan. Jadi otomatis terdetek, Bapak kami laporkan. Kemudian selain itu juga compliance risk management dengan profiling risiko wajib pajak untuk menentukan treatment berdasar tingkat kepatuhan wajib pajak. Tentu ini melalui enrichment data internal dan data eksternal secara berkesinambungan. Kemudian compliance through tax intermediary atau third party untuk memastikan validitas transaksi lebih efisien. Contohnya, interoperabilitas sistem kami Kortex dengan sistem CAISA dari Ditjen Bea Cukai. Kemudian untuk kebutuhan manajerial, dashboard untuk eksekutif BUD kami, ini Kortex memungkinkan sebagai sistem early warning system untuk pemantauan kinerja penerimaan, juga restitusi, sehingga dengan cepat bisa mengetahui performa organisasi dan pengambilan keputusan-keputusan strategis. Jadi secara teknis, Kortex ini menghadirkan transformasi yang sangat fundamental dibandingkan dengan sistem terdahulu, legacy system. Sistem yang sekarang itu lebih terintegrasi. Karena dahulu sistem legacy kami itu sangat fragmented. Aplikasi terpisah, ada e-faktur, ada e-bukti potong, ada e-filing. Di Kortex ini kami integrasikan. Mulai dari registrasi, pembayaran, pelaporan, hingga upaya hukum dalam satu platform berbasis web dengan mekanisme single login. Tentu integrasi ini menyederhanakan berbagai proses bisnis sehingga wajib pajak tidak perlu mengelola banyak akun dan mengunduh banyak aplikasi. Pada akhirnya kami harapkan peningkatan kemudahan akses dan efisiensi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan tentu cost of compliance juga makin rendah. Adapun kami laporkan kenaikan basis data perpajakan di mana tingkat aktivasi Kortex mengalami peningkatan mendekati batas waktu pelaporan SPT tahunan nanti pada Maret dan April 2026. Dan dapat kami laporkan kenaikan basis data pajak termasuk jumlah PKP ini bukan semata-mata diciptakan dari Kortex, tetapi juga
dari perbaikan proses administrasi, peningkatan kepatuhan, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi Korteks sebagai fondasi utama pengelolaan data wajib pajak. Juga sebagai basis untuk meningkatkan kualitas dan validitas data untuk analisis potensi perpajakan. Sekaligus ini menjawab jumlah wajib pajak pengusaha kena pajak meningkat dari 674, angka utuh 674.964 tahun 2024 menjadi 735.838 tahun 2025, tercatat kenaikan sebesar 9,02% atau 60.874 PKP. Kemudian terkait dengan operasionalisasi pasca handover. Jadi ini juga sekaligus kami sampaikan, kontrak yang kami komitmenkan dengan sistem integrator atau vendor itu serah terima Korteks 15 Desember. Serah terima source code itu bisa dilakukan selambat-lambatnya 15 Desember. Maka ini saya sampaikan laporan. Sebelumnya memang kami belum menyampaikan, hanya di internal kami. Dengan negosiasi berdasarkan good faith dan goodwill, kami dengan para sahli dan BOD menegosiasi ke sistem integrator dan tanpa melanggar kontrak sesuai dengan kesepakatan di kontrak, kami sudah mendapatkan 2 kali source code. Yang pertama 14 Juli 2025 disampaikan langsung kepada kami dan kami sudah laporkan kepada Ibu Menkeu pada saat itu. Kemudian yang terakhir 17 November 2025. Kami saat ini sudah membentuk task force khusus untuk persiapan handover Korteks. Kami sedang lakukan bootcamp selama 1 bulan full, 24 programmer kami yang kami pilih yang paling bagus untuk akselerasi menajamkan penguasaan source code yang sudah kami dapatkan. Dan sejak Juli 2025, 14, kami sudah membuat beberapa workaround, jadi pengembangan-pengembangan yang nantinya akan kami injek pasca handover. Jadi saat ini memang sistem Korteks tidak ada perubahan dari kami karena semuanya masih dalam masa retensi. Nanti setelah handover, perbaikan, pengembangan, penyempurnaan itu langsung akan kami injek. Dan alhamdulillah dari Juli sampai hari ini sudah banyak sekali inovasi-inovasi baru untuk mempermudah pelayanan maupun mempertajam proses bisnis internal kami. Kemudian secara khusus kami lanjutkan, implementasi Korteks sudah dimulai sejak Januari 2025. Kemudian saat ini post implementation support di masa PIS ini vendor masih tanggung jawab penuh memberikan dukungan pasca implementasi sampai 15 Desember. Setelah itu, Korteks akan diserahkan sepenuhnya kepada DJP. Kemudian fokus saat ini tentu stabilisasi Korteks sesuai dengan kerangka konseptual yang sudah disepakati bersama vendor dan juga yang kami fokuskan persiapan pengguna terkait pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025. Adapun setelah pelaksanaan handover nanti, pengelolaan dan operasionalisasi dilakukan sepenuhnya oleh DJP, termasuk penyelesaian insiden, bugs, fixing, dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan apabila dibutuhkan, DJP bisa meminta dukungan dari pihak ketiga atau vendor. Kemudian terkait dengan stabilisasi sistem dan isu keamanan. Terkait dengan kualitas sistem, Korteks DJP telah melalui serangkaian pengujian dan penjaminan kualitas, serta sudah memenuhi seluruh requirement yang dipersyaratkan. Pembangunan Korteks DJP oleh vendor dilaksanakan oleh resource dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang memenuhi persyaratan di dalam kontrak, yaitu minimal sarjana S1. Saat ini, sistem administrasi perpajakan berbasis commercial off the shelf Korteks, termasuk Korteks DJP,
baru dapat disediakan oleh vendor dari luar negeri. Cortex DJP masih dalam periode post implementation support sesuai dengan lingkup kontrak dengan penyedia yang berasal dari luar negeri sampai akhir tahun 2025. Terkait mitigasi potensi celah keamanan Cortex, kami sudah melibatkan beberapa pihak untuk melakukan assessment, BSSN, BIN, Pusintek, dan asesor independen. Tenaga ahli Menteri Keuangan bidang teknologi informasi keuangan, kemudian seluruh hasil rekomendasi dari pihak-pihak tersebut telah selesai ditindaklanjuti oleh vendor. Kemudian izinkan kami juga menjelaskan terkait dengan kapasitas Cortex. Ini kemarin sesuai dengan saran dari Pak Misbakun, ini kami mengkoreksi. Maksud kami menampilkan data e-faktur dan bukti potong yang di-handle oleh Cortex. Ini merupakan indikator proksi, Bapak, bukan indikator untuk berbicara kepatuhan, tetapi ini indikator proksi bagaimana Cortex itu bekerja lebih baik dan bisa menghandle transaksi dalam jumlah yang besar. Nah, kalau ditampilkan begini kan kita juga senang, Pak. Ya. Senangnya itu kan bahwa ada keberhasilan yang dilakukan oleh Cortex. Nah, kalau begini kan kita bisa mengamplifikasi juga. Siap. Karena laporan Bapak ini, itu dari sisi angka dan kuantifikasi persentase, itu. Ya, Pak. Izin lanjut, Pak. Jadi alhamdulillah Pak, kinerja Cortex dari waktu ke waktu makin membaik. Kemudian modul-modul yang pada saat tahap awal itu masih cukup struggle, adaptasi Pak. Sekarang sudah bisa menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan mampu menangani volume transaksi yang besar. Lalu sampai dengan November 2025 Pak, kami laporkan Cortex mampu mengadministrasikan penerbitan bukti potong dan faktur pajak setiap bulan dengan jumlah yang volume besar dan sangat baik. Rinciannya Pak, penerbitan bukti potong PPh 21, 26 dan unifikasi 107,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan yang nyata meskipun sistem masih dalam proses transisi yang besar. Kemudian terkait dengan faktur pajak relatif sama di tahun 2024 sekitar 99,9%, tapi pemrosesan yang kini ditangani Cortex jauh lebih besar dibanding ketika SI-DJP digunakan. Tadi sudah kami laporkan ada kenaikan jumlah PKP dari 600 berapa tadi? 600 ribuan ke 700 ribuan. Kemudian jadi 674, 6964 ke 735.838, sekitar 9% kenaikan jumlah PKP-nya, Pak. Kemudian dari kapasitas terkait dengan pengolahan SPT massa, next please, Cortex bisa menghandle transaksi lebih baik daripada sistem legacy. Jadi kalau kita lihat di situ ada kenaikan bulan per bulan itu konsisten di atas 10%, range-nya dari 10 sampai 22% di bulan Oktober. Adapun November ini masih sementara. Jadi overall tahun 2025 baik untuk PPh, PPN, penerimaan SPT massa terjadi peningkatan aktivitas melalui Cortex DJP. Kemudian total SPT massa yang masuk sampai November 2025 8.230.295 SPT, naik dari 7.371.470 SPT. Ini setara dengan 11,65%. Kenaikan hampir 1 juta SPT ini menjadi bukti bahwa pelaporan melalui Cortex sudah mulai diterima dan dijalankan dengan baik oleh wajib pajak. Kemudian terkait insentif pajak dan global minimum tax, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Habib Idrus Al-Jufri. Interupsi Ketua Pak Mis. Oh, siap. Saya saya kemarin salah satu juga yang menginterupsi masalah Cortex Pak Dirjen. Secara maksud dan tujuan, Cortex ini akan mengintegrasi seluruh wajib pajak. Dalam catatan kami bahwa baru yang
baru yang wajib pajak yang kurang lebih 3,32 juta. Dari total wajib pajak yang melaporkan SPT-nya sekitar 14,78 juta. Jadi yang baru terintegrasi dengan Kortek itu baru 3,32 juta. Gitu loh. Nah, nggak tahu proyek yang hampir menganggarkan dalam catatan kami, ini kurang lebih 1,3 atau 1,5 triliun. Karena kemarin yang kita setujui datanya dari Dirjen sebelumnya itu ada 3 varian, Pak. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu menurut kami, anggaran yang anggaran 1,5 triliun ini, Pak Ketua Bins Bakun, cuma dibangunkan wajib pajak 3,3%. 3,32 juta. Artinya menurut kami ini adalah kegagalan, Pak. Saya katakan ini gagal Korteknya. Dengan cita-cita yang begitu besar, mengintegrasikan seluruh wajib pajak, tapi pelaksanaan serentak di Indonesia. Kita ingatkan waktu itu, termasuk Pak Bimo ke depan, itu jangan pelaksanaannya di seluruh Indonesia. Diambil pilot project. Kemarin kan baru 2 pilot projectnya, Pak. Bangka Belitung dengan DKI. Kita ambil lah misalnya 10 provinsi yang untuk melakukan pilot project. Begitupun SDM yang disiapkan. Nah, ini yang mercusuar ya Pak Yon disampaikan oleh Pak Suryo sebelumnya, ini proyek yang luar biasa Pak. Tapi melihat kenyataan hari ini Pak Bimo, jadi kita bukan nyalakan Pak Bimo, ini gagal Pak. Nah, integrasi butuh berapa anggaran lagi Pak ke depan itu. Pak Purbaya mengatakan bahwa ini akan mengambil SDM-nya dari lokal seperti itu. Apa nggak tabrakan nantinya? Nah, harapan kami, karena Pak Bimo ini baru sebagai Dirjen, tolong Kortek ini benar-benar Pak. Jangan sampai ini menjadi proyek yang gagal. Gitu loh. Kalau lihat kenyataan kayak gini nih mungkin gagal Pak Misbakun. Terima kasih Pak. Izin meluruskan Pak. Jadi yang disampaikan pimpinan Pak Fauzi itu kesiapan untuk menghadapi SPT tahunan tahun 2026 Pak. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah mengaktifasi memang 3,3 juta Pak. Tapi secara administrasi sudah semua Pak. Ini mungkin secara lebih detail nanti Pak Iwan bisa menambahkan penjelasan, silakan Pak. Jadi biar jelas. Mohon izin menjelaskan Pak. Jadi di dalam Korteks ini kalau seluruh data wajib pajak yang sudah terdaftar di Legacy sudah masuk Pak. Bahkan NIK 70 juta yang sudah di NPWP sudah terdaftar. Nah hanya untuk mau melakukan pelaporan SPT tahunan, biasanya kan orang pribadi setahun sekali Pak. Mereka harus melakukan aktivasi dulu Pak. Aktivasi demi keamanan mereka juga. Karena sistem Kortek ini itu... Jadi 2025 untuk SPT 2024 itu masih menggunakan Legacy Pak. Legacy. Jadi migrasinya ke Korteks, nah ini silakan. 2020, betul Pak. Jadi sekitar 13 juta ya Pak? Iya. Untuk yang lapor? Ya. Belum Pak. 3,3. Ya. Tapi itu tergantung wajib pajak yang mengaktifasi Pak. Karena Pak. mereka akan dapat semacam OTP dan digital signature Pak. Apa istilahnya digital certificate untuk keamanan itu Pak. Ya. Jadi memang PR kami Pak untuk yang aktivasi 2026 supaya nanti semuanya bisa melalui Korteks itu menyampaikan SPT-nya Pak. Dan kalau tidak ada aktivasi ya memang nggak bisa ngisi SPT. Jadi tadi yang bukti potong, faktur pajak, kemudian SPT masa itu semuanya PPh Badan Pak. Apa namanya? Wajib pajak badan, mohon izin Pak. Ini kan memang 2 staging Pak. Di tahun 2026 yang kami wajibkan menyampaikan SPT melalui Korteks itu badan. 2000 yang orang pribadi melalui Legacy Pak. Kemudian 2026 semuanya sudah migrasi ke Korteks. Karena sistem kami self-assessment, maka yang bisa kami lakukan, kami tidak bisa mendaftarkan wajib pajak bersangkutan secara ofisial Pak. Jadi mereka yang harus mendaftarkan sendiri. Dan kami melakukan banyak sosialisasi, seperti yang kami laporkan kemarin Pak, coveragenya hampir 13 juta WP sudah kami berikan pendidikan, sosialisasi, juga kami hands-on memberikan coaching klinik Pak.